salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita di mata kuliah game teori ya, pada bab repeated games atau permainan yang diulang-ulang ya. Materinya apa saja yang akan saya sampaikan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan definisi ya dari repeated games itu apa. Berikutnya nanti ada 2 bagian dari repeated games. Yang pertama adalah finitely repeated games atau repeated games yang dibatasi ya. Terus ada infinitely repeated games atau repeated games yang tidak dibatasi. Nanti apa 2 konsep ini definisinya ataupun cara bekerjanya kita bahas di slide berikutnya. Nah, di dunia nyata pemain atau aktor dalam game teori ini memainkan permainan yang sama lagi dan lagi secara terus-menerus, artinya berulang ya. Bagian contoh misalnya pelaku ekonomi A, dia akan melihat pesaingnya sehingga merespon, dan itu akan direspon oleh pelaku B. Tindakan pelaku B juga nanti akan direspon oleh pelaku A. Seperti itu terus-menerus ya. Ini yang disebut dengan repeated games. Suatu repeated games ini dimainkan dari waktu ke waktu. Nah, ini notasi waktunya adalah T dengan 1, atau 2 atau berapa kali T ya. Nah, di mana T ini dapat jadi jumlah yang terbatas, finite, atau tidak terbatas, infinite. Nah, kalau dia jumlahnya terbatas, ini yang disebut dengan finitely repeated games. Nah, kalau jumlah T-nya tadi adalah tidak terbatas atau kita sebut dengan infinite repeated games. Nah, static game yang sama yang dimainkan di masing-masing waktu secara berulang ini disebut dengan stage game. Jadi penting kita memahami apa itu stage game ya sebelum karena memang ini konsep ini kita gunakan untuk memahami konsep infinite repeated games maupun finite repeated games. Nah, ini para pemain mengobservasi, mengamati, melihat sejarah permainan. Maksudnya sejarah permainan di sini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh pesaing dan bagaimana payoff-nya. Nah, ini sejarah permainan ini merupakan urutan dari gambaran aksi dari periode pertama hingga periode sebelumnya. Jadi mereka sudah tahu ya periode awal-awalnya itu periode sebelumnya seperti apa. Baik itu strategi yang dilakukan oleh kompetitornya atau payoff yang dihasilkan. Nah, permainan yang berulang dari stage game ini membuka kemungkinan kerjasama antar pelaku sehingga menciptakan keseimbangan. Karena berulang ya mereka akan cenderungan memiliki kemungkinan untuk melakukan kerjasama sehingga terbentuk keseimbangan. Nah, payoff dari seluruh permainan ini didefinisikan sebagai jumlah atau agregasi dari hasil stage game yang mungkin yang setelah didiskonto. Jadi kita pahami bahwa ini payoff-nya ini merupakan penjumlahan ya dari hasil atau payoff stage game yang mungkin terjadi tapi setelah didiskonto. Nah, istilah didiskonto ini atau kita sebut dengan discounting ya. Ini kita punya discount factor. Nanti memahami ini akan saya berikan link perkuliahan saya yang terkait dengan ada yang kaitannya dengan net present value. Nah, kita bahas dari finitely repeated games ya. Nah, ini jika G itu adalah games ini sama dengan A1 A besar I A1 ya sampai A besar N dengan UI sampai dengan UN menunjukkan suatu static game di mana pemain 1 hingga N secara bersamaan memilih tindakan A1 hingga AN dari ruang aksi A1 A besar 1 sampai A besar N, dan imbalannya adalah
U1, U1 ini bisa bentuk pi of V ya, A kecil 1 dan A kecil n sampai UN A kecil 1 sama dengan AN ya. Jadi kita pahami A-nya itu adalah ruang aksinya ya, strateginya, pelakunya adalah A kecil 1 hingga A kecil n, strateginya U kecil 1 sampai dengan UN ya. Nah, suatu game G ini game G di atas dikatakan sebagai stage game dari repeated game. Jika stage game G misalkan adalah game fungsi dari T menunjukkan permainan yang berulang hingga di mana G dimainkan T kali dengan hasil dari semua permainan sebelumnya diamati sebelum permainan berikutnya dimulai ya. Maka ini dikatakan sebagai stage game jika tadi ya, permainan tadi dilakukan secara berulang sehingga sampai dengan T kali ya, atau dia ini kalau kita definisi finitely, maka T kali ada batasannya dengan hasil dari semua permainan sebelumnya diamati sebelum permainan berikutnya dimulai. Nah, berikutnya mengasumsikan infinitely repeated games ini mengasumsikan bahwa payoff dari permainan ini saya simbolkan dengan GT merupakan penjumlahan dari payoff dari stage game T. Nah, balik lagi setelah stage game. Nah, apa itu stage game? Stage game itu dikatakan sebagai repeated games ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, dalam finitely repeated games ini ada yang disebut teorema 1. Ini dikatakan jika stage game G memiliki sebuah Nash equilibrium, kemudian untuk sebuah finite T, repeated games GT memiliki subgame perfect Nash equilibrium atau SPNE. Disebut Nash equilibrium dari G yang dimainkan di setiap tahap terlepas dari sejarah masa lalu dari permainan tersebut. Jadi ini mengulang kemarin kita ada istilah subgame perfect Nash equilibrium ya. Ini kita perhatikan dari repeated games SPNET-nya itu adalah Nash equilibrium dari G yang dimainkan di setiap tahap terlepas dari sejarah masa lalu dari permainan tersebut. Jadi tetap karena dia berulang kita buat extension formnya ya dalam bentuk game tree-nya atau pohon permainan. Dari masing-masing pohon permainan itu nanti kita ambil ya, kita perkecil yang kita sebut dengan subgame. Nah, ketika dia ada keseimbangan di sana kita sebut dengan subgame perfect Nash equilibrium. Nah, subgame perfect Nash equilibrium dalam repeated games ini sifatnya infinitely repeated games ini adalah Nash equilibrium dari G ya, yang dimainkan di setiap tahapannya. Ya, jadi dia hanya satu ini saja, satu bagian kecil yang dulu saya terangkan. Nah, ketika ada lebih dari satu Nash equilibrium dalam stage game, maka beberapa SPNE mungkin terjadi. Jadi kita pecah-pecah lagi, nanti bisa jadi kalau yang awal ya, yang dynamic games kita pecah dalam bentuk subgame ya, terus dapatkan SPNE, dan nanti kita cari ya mana SPNE yang paling optimal dan itu adalah sebagai keseimbangannya. Nah, dalam stage game ini memungkinkan ya beberapa SPNE itu terjadi. Nah, berikutnya kita ke infinitely repeated games ya. Ini disebut sebagai infinitely repeated games jika suatu stage game ini diulang terus-menerus atau selamanya. Nah, ini G ini fungsi tak terhingga ini dari waktunya, dan to di mana to ini adalah suatu discount factor. Jadi permainan itu dipengaruhi oleh waktu yang bersifat tak terhingga ya, dan do ini adalah discount factornya. Nah, infinitely repeated games ini disebut juga dengan super game. Ya, jadi kita punya dua istilah, satu adalah stage game, yang kedua adalah super game. Ya.
Nah, dalam super game atau infinitely repeated game, fungsinya adalah permainan itu dipengaruhi oleh waktu yang tak terhingga dan discount factor-nya. Nah, kita pahami apa itu discount factor. Ya. Discount factor itu memperkenalkan, discount factor itu dimasukkan atau diperkenalkan di dalam game infinitely repeated games ini karena payoff dari seluruh permainan merupakan penjumlahan dari seluruh payoff stage game dengan discounting. Jadi ini kan berulang. Kalau misalnya kita terminologinya waktunya adalah tahun, maka tahun ini terjadi tahun kedua akan terjadi segala macam. Sehingga payoff dari tahun-tahun yang akan datang kita harus present value kan. Nah, ini merupakan discounting tadi. Jadi discounting ini merupakan proses penentuan nilai sekarang atau present value dari payoff yang akan diterima di masa depan atau future value. Nah, berdasarkan konsep pelatihan value of money, ini uang lebih berharga saat ini dibandingkan di masa yang akan datang. Ya, sehingga payoff masa depan itu harus didiskontokan dan nilainya menjadi kurang berharga. Ya. Kenapa? Karena seandainya kita pegang uang saat ini 1 juta, menurut konsep value of money, itu uang itu lebih baik 1 juta saat ini dibandingkan 1 juta yang akan datang. Atau lebih baik 1 juta saat ini dibandingkan uang 1 juta di tahun depan. Kenapa? Karena di sana ada resiko, ya, ada inflasi, ya. Sehingga lebih baik nilainya uang 1 juta saat ini dibandingkan uang 1 juta di tahun depan. Nah, discount factor ini kita lambangkan dengan TO adalah faktor di mana pembayaran di masa depan harus dikalikan untuk mendapatkan nilai sekarang di pembayaran masa depan. Nanti ini rumusnya seperti apa, nanti akan saya bagikan linknya juga ya, salah satu video perkuliahan saya. Nah, discount factor yang lebih tinggi, ini semakin rendah nilai masa depan yang akan diskonto, menyiratkan bahwa atau mengindikasikan bahwa agen atau pelaku ekonomi atau pemain bersedia menunggu sampai masa depan. Nanti apa itu discount factor, biasanya nanti kalau di rumus present value itu ya PV sama dengan M atau uang yang akan datang yang dikalikan dengan 1 plus I pangkat N ya. N nanti discount factornya adalah 1 plus I, itu I nya adalah tingkat suku bunga yang dikuadratkan berdasarkan T nya atau waktu didapatkannya payoff itu. Ya, nanti saya bagikan video terkait dengan itu juga. Nah, dalam infinitely repeated games, nah ini jika pemain I memainkan permainan dengan waktu atau periode yang tidak terbatas dengan masing-masing payoff, periode T adalah 1, 2, dan seterusnya, merupakan satu urutan dari atau sequence dari UT sama dengan UI pangkat 1 sampai dengan UI pangkat tak terhingga. Nah, ini yang atas 1 sampai tak terhingga adalah time-nya ya. Dan discount factornya adalah TO, di mana TO ini nilainya antara 0 dan 1 ya. Ini antara 0 sampai 1%. 0% sampai 100%. Ya, kalau 100% kan 1 ya. Maka payoff-nya adalah ini. Rumusnya adalah ini. Jadi new I payoff ke 1 ya terhadap pemain I ya. Ini ditambah dengan discount factornya terhadap UI kedua atau payoff dari pemain I tahun kedua dikalikan dengan discount factor pangkat 3 dari pemain payoff pemain I ketiga dan seterusnya, atau sama dengan penjumlahan dari ini discount factornya dikalikan dengan payoff dari masing-masing tahunnya. Kenapa dia hanya UI 1 saja? Ini karena tahun awal ya. Karena discount factornya tingkat suku bunganya adalah tetap dan pangkatnya adalah 0. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1, sehingga ini tidak dimasukkan discount factornya. Ya. Oke. Nah, ini dalam teorema 1 ya,
katakan bahwa jika discount factor adalah ini ya, tau, di mana angkanya adalah antara 0 sampai dengan 1, maka payoff dari infinite sequence dari payoff ulti adalah ini ya. Ini payoff pemain I pertama sampai dengan tak terhingga. Maka ini kita boleh katakan seperti ini, mengulang. Nah, kenapa di sini ditambahkan satu minto? Kenapa? Karena ini merupakan normalisasi, normalisasi, sehingga utilitas tetap terbatas bahkan ketika tau-nya itu mendekati 1. Oke, ini yang infinitely repeated games. Nah, dalam infinitely repeated games ini mengasumsikan payoff yang sama untuk masing-masing periode, atau payoff dari ini, payoff dari pemain I ke T ya, sama dengan adalah UI. Nah, jika asumsinya adalah sama ya, dari masing-masing periode, maka penjumlahan dari discounted payoff-nya atau payoff yang sudah didiskontokan ini merupakan geometric series. Nah, nanti rumusnya awalnya kan ini 1 minto sigma T sama dengan 1 dengan tak terhingga atau pangkat T min 1 kalikan dengan UI. Nah, ketika dia di geometric series kan, maka UI kalikan dengan 1 minto karena sama semua ya. Ini sigma dari to pangkat T min 1. Nah, ini atau sama dengan UI ya, kalikan dengan 1 minto dikalikan dengan to per 1 min to. Ini jika payoff-nya dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu sama. Nah, nanti geometric series, nanti kalian lihat rumus geometrik ya, yang akan terlihat seperti ini. Ya. Ini untuk finite, ini AR tambah dengan AR kuadrat dan segala macam ya, dan seterusnya. Sehingga dapatkan rumus geometric seriesnya itu adalah A dikalikan dengan 1 min R pangkat T plus 1. Nah, ini kalian coba cari rumus untuk penentuan geometric series ya. Nah, ini deret geometrik ya, rumus deret geometrik. Oke, kita lewat, tapi ini digunakan untuk memahami yang di atas ya, sehingga keluar rumus seperti ini. Nah, berikutnya dalam infinitely repeated games kita dapat mempertimbangkan strategi pemicu atau trigger strategy. Apa itu trigger strategy? Trigger strategy ini merupakan atau pada dasarnya mengancam pemain lain dengan tindakan yang lebih buruk atau punishment jika mereka menyimpang dari profil tindakan yang disepakati secara implisit. Ya, jadi ini yang disebut dengan trigger strategy. Ya, trigger strategy. Artinya adalah kita sepakat ya, repeated games itu akan membuat kemungkinan antar pemain melakukan kerjasama, ya. Walaupun mungkin dia sifatnya adalah implisit ya, dalam artian tidak resmi. Nah, ketika salah satu pemain ya melakukan kecurangan, ya, maka akan ada tindakan yang lebih buruk atau punishment. Ini yang disebut dengan trigger strategy. Nah, di dalam trigger strategy itu ada yang disebut dengan non-forgiving trigger strategy atau grim trigger strategy. Jadi ini yang non-forgiving itu pokoknya kalau dia tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dia tidak dimaafkan, akan diberikan punishment. Kalau grim trigger strategy, ini grim itu adalah suram. Trigger strategy yang suram dalam artian dia akan memberikan dampak buruk pada kompetitornya, maka akan melibatkan hukumannya atau punishment. Nah, selamanya setelah satu penyimpangan. Jadi kalau kompetitornya ya dalam kesepakatan tidak resmi tadi melakukan penyimpangan, dia akan diberikan hukuman selamanya. Nah, profil grim strategi untuk pemain ini seperti berikut ini ya. Ini adalah untuk grim strateginya, strategi pemain I ke T ya. Ini diantara dua. Ini adalah ini ya, mirip dengan lambang rata-rata.
atau A di bawah ya. Nah, ini jika T-nya ya, strategi T-nya sama dengan ini ya. Nah, jadi ini apa ya, bukan head ya, head sih bentuknya seperti segitiga ini kayak bar ya, A bar I, dimana T-nya itu kurang dari T kecil ya, atau kebalikannya di antara dua ya. Dan di sini dikatakan di sini jika yang dilakukan adalah A bar I adalah profil tindakan yang dipakai secara implisit, dan A yang di bawah ya, A barnya di bawah I adalah tindakan hukumannya. Jadi kalau pemain ke I tadi melakukan strategi ya, ketika tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kompetitor ya, penyelewengan yang dilakukan oleh kompetitor, dia akan pakai A bar I. Nah, tapi kalau dia menggunakan kompetitor melakukan penyelewengan atau kita sebut dengan kecurangan, maka pemain ke I tadi strateginya adalah ini yang barnya di bawah ya. Nah, strategi ini tidak memaafkan karena suatu penyimpangan dari A bar I mendorong pemain I untuk beralih ke A yang bawah, bar di bawah ya. Ini selamanya. Ini disebut dengan infinitely repeated games. Nah, berikutnya terakhir ini adalah Folk Theorem ya, teorema Folk ya. Nah, ini dikatakan bahwa kita mau melihat payoff pada infinite repeated games ya. Nah, jika game menjadi finite game dari static game, misalkan E1 sampai dengan E menunjukkan hasil dari keseimbangan Nash dari G atau Nash equilibrium dari G, dan X1 sampai dengan Xn menunjukkan payoff layak lainnya dari G ya. Nah, jika XI lebih besar daripada EI untuk setiap pemain I, dan jika P mendekati 1, maka terdapat SPNE, subgame perfect Nash equilibrium dari permainan G fungsi dari tak terhingga dan TO yang berulang ya, tak terhingga yang mencapai XI sampai XN sebagai hasil rata-rata. Jadi ini kesimpulannya ya. Jika payoff-nya tadi ya menunjukkan ada beberapa payoff, maka sebenarnya payoff-nya adalah kita katakan merupakan hasil rata-rata dari payoff yang terjadi dari subgame perfect Nash equilibrium-nya. Oke. Nah, karena TO mendekati 1, maka game strategy punishment menjadi sangat keras ya, karena mereka melibatkan aliran kerugian yang tak terhingga. Ya, karena ini mendekati 1, maka discount factor-nya ya, angka pengurangnya ya, atau discount factor-nya dia semakin tinggi. Sehingga game strategy punishment ini dikatakan sangat keras ya, atau tindakan yang sangat tegas. Kenapa? Karena ketika dikalikan dengan discount factor, payoff-nya akan semakin kecil ketika di present value kan. Nah, dalam kondisi ini hukuman ini tanpa batas ya, dapat digunakan untuk mempertahankan berbagai kemungkinan hasil. Jadi infinite punishment itu ya, ini bisa digunakan ya, untuk mempertahankan tadi berbagai kemungkinan hasil. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung atau via Meet ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.